Halo Sobat Tani semuanya, selamat datang kembali di channel YouTubeku Puspita Reni. Di video sebelumnya aku pernah menampilkan tentang pestisida nabati atau pestisida yang berasal dari tumbuhan. Untuk membuat pestisida ini kita bisa menggunakan 3 metode. Metode yang pertama yaitu masrasi, metode yang kedua adalah destilasi, dan yang ketiga ini adalah metode pirolisis. Nah Sobat Tani semuanya, di video kali ini aku akan menampilkan instalasi pembuatan pestisida nabati dengan metode pirolisis. Nama produknya yaitu asap cair grade 3. Untuk diketahui, asap cair memiliki 3 grade. Grade yang pertama dan yang kedua itu bisa kita manfaatkan sebagai bahan pengawet makanan, sedangkan untuk grade 3 kita manfaatkan sebagai pestisida nabati yang berfungsi untuk mencegah dan mengendalikan hama dan penyakit pada tanaman. Seperti apa instalasinya dan juga bagian-bagiannya, mari kita simak video berikut ini. Baik Sobat Tani, sekarang aku sudah ada di sebelah instalasi asap cair grade 3. Jadi ini adalah tabung yang pertama. Tabung yang pertama ini adalah tabung pirolisis atau pembakaran. Kemudian tabung yang kedua, ini adalah tabung kondensasi. Jadi ini adalah bagian utama dari instalasi asap cair grade 3. Baik tabung yang pertama maupun tabung yang kedua memiliki volume yang sama, yaitu 200 liter. Kita mulai dulu ke bagian-bagian instalasi asap cair grade 3 di tabung yang pertama ya. Mari kita kesini. Untuk tampak depannya ini seperti ini ya, tidak ada apa-apa untuk tampak depannya. Jadi untuk tampak depan tidak ada lubang sedikit pun. Kemudian beralih ke tampak samping dari instalasi. Jadi tampak samping di instalasi ini ada bukaan di sini ya, ada lubang seperti ini. Nah di sini adalah tempat kita akan mengambil sisa-sisa pembakaran. Jadi nanti dalam pembuatan asap cair grade 3 kita bisa menghasilkan di sana arang, kemudian abu. Nah, kita mengeluarkannya melalui lubang ini. Kita tutup lagi ya. Kemudian tampak bawah. Jadi di sini bisa mungkin lebih dekat. Di sini kita bisa ada bukaan ya. Nah, di bawah ini ada lubang. Jadi ini tersambung dengan pipa besi yang ada di dalam tabung. Nah, di sini ada lubang. Fungsinya ini untuk memasukkan panas dari kompor yang nanti kita nyalakan. Kompornya nanti kita letakkan di bawah tabung yang pertama. Jadi nanti panasnya mengalir melalui lubang ini ke dalam tabung. Bagian bawah hanya ada kaki-kaki ya. Ini tingginya kira-kira 40 cm, sedangkan untuk tabung ini 88 cm. Baik, kita ke bagian atasnya, ke bagian atas tabung. Saya minta tolong Om Wahyu ke sini ya. Nah, untuk bagian atasnya, jadi bagian atas ini adalah lubang, bisa diikatkan. Ini ada penutupnya ya, jadi kita bisa buka tutup tabung yang pertama ini. Ketika kita akan melakukan proses pembakaran, kita bisa tutup tabungnya seperti ini. Nah, ketika dibuka, tampilan dalam ini seperti ini. Bisa langsung Nah, ini adalah tampilan dalam dari tabung pirolisis atau tabung pembakaran. Tabung ini merupakan tempat membakar bahan-bahan organik kering. Jadi nanti kita memasukkannya lewat tabung ini nih, seperti sekam, kemudian bongkol jagung, kemudian potongan kayu, nanti kita masukkan ke tabung pirolisis melalui lubang ini. Nah, di sini juga ada pipa ya, pipa besi, mungkin bisa ditampakkan. Jadi di dalam ada pipa besi, memiliki celah-celah di sini ya. Jadi pipa besi ini memiliki celah-celah, fungsinya untuk meratakan panas yang masuk ke dalam tabung pirolisis, tabung pembakaran. Jadi panasnya biar rata, seperti itu fungsinya. Beralih ke bagian selanjutnya, bisa ditutup ya Om.
Oke, beralih ke bagian selanjutnya, yaitu ada pipa penghubung. Jadi ada pipa penghubung antara tabung yang pertama, tabung pirolisis, dan tabung kondensasi. Jadi ini pipa penghubungnya. Kemudian ini adalah lubang. Jadi ada lubang ini biasanya untuk pembakaran sendiri menghasilkan tar. Jadi nanti bisa jatuh ke sini tarnya. Bisa juga nanti ini kita tampung, kita pakai selang di sini. Jadi kita tampung tarnya di bawah pakai botol bekas, bisa untuk tempat penampungannya. Nah, ini adalah sambungannya ya. Kemudian tabung yang kedua. Ini adalah tabung yang kedua atau tabung kondensasi. Nah, jadi nanti asap dari tabung yang pertama akan mengalir kepada tabung yang kedua, ke tabung kondensasi. Untuk tampak depan seperti ini saja. Jadi ini sama 88 cm seperti tabung yang pertama. Kemudian tingginya ini kira-kira 70 cm, lebih tinggi dibandingkan tabung yang pertama. Untuk tampilan samping seperti ini. Kemudian tampilan bawah seperti ini. Jadi tampilan bawah seperti ini ya. Ini tempat pembuangan air. Nah, jadi nanti kalau seandainya kita ingin mengganti air yang ada di tabung kondensasi ini, kita bisa mengeluarkannya lewat pipa ini. Seperti itu. Selebihnya ini adalah bagian kakinya saja, hanya ada tampilan seperti ini ya, berbeda dengan instalasi asap cair di tabung yang pertama. Kemudian untuk tampilan sampingnya. Untuk tampilan samping ini adalah pipa untuk keluarnya asap. Jadi asap yang tidak berhasil menjadi asap cair akan terbuang ke bagian ini. Sedangkan asap cair yang sudah dihasilkan akan mengalir ke pipa ini. Nah, ini nanti pipanya kita beri selang. Selang itu bisa tersambung dengan tabung jurigen atau bak penampungan asap cairnya. Nah, kita beralih ke bagian utama dari tabung yang kedua, yaitu tabung kondensasi. Saya minta tolong lagi kepada Om Wahyu. Nah, jadi ini nanti ada tutup ya. Kita langsung aja ke bagian atasnya aja ya. Mungkin kameramen bisa naik. Baik Sobat Tani, ini adalah penampakan dari tabung kedua atau tabung kondensasi. Bisa kita lihat ada saluran yang menghubungkan tabung kondensasi dengan tabung pirolisis. Kemudian ada tabung untuk penampungan asap cair, di mana nanti asap cair akan ditampung dalam tabung ini, kemudian didinginkan karena nanti tabung ini penuh dengan air, sehingga asap yang tertampung akan menjadi cairan, dan produknya tentu saja asap cair grade 3. Baik Sobat Tani, itu tadi instalasi asap cair grade 3 yang sudah saya buat. Sobat Tani di rumah bisa juga membuatnya dengan memanfaatkan jasa tukang las dan memanfaatkan barang-barang bekas, drum bekas, besi bekas tentunya yang masih layak pakai dan masih kuat. Instalasi tersebut dapat bertahan 1 hingga 1,5 tahun jika Sobat Tani beroperasi rutin ya dalam memproduksi asap cair. Jadi kita selain mendapatkan asap cair grade 3 sebagai bahan pestisida nabati, kita juga dapat memanfaatkan limbah yang tidak terpakai untuk kita
gunakan dalam memproduksi pestisida yang ramah lingkungan. Baik, saya harap video ini bermanfaat bagi sobat tani semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.